Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Warmianti, NIM 7311417071. Di sini saya akan mempresentasikan artikel internasional yang berjudul The Effect of Occupational Self-Efficacy on Work Performance Through Intrinsic Work Motivation, yang ditulis oleh Fatih Setin dan Dussel Askun tahun 2018, Management Research Review volume 41 nomor 2 tahun 2018, halaman 186 sampai 201. Latar belakang penelitian. Dalam lingkungan kerja saat ini, meningkatkan motivasi karyawan telah hampir menjadi norma sumber daya manusia. Banyak organisasi berusaha memelihara, mengembangkan, meningkatkan strategi sumber daya manusia mereka sehingga karyawan akan termotivasi untuk berkinerja tinggi dan sukses dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari segi penelitian, banyak variabel prediktor termasuk organisasi itu sendiri dan sistem pendukung terkait dalam fokus. Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa meningkatnya minat peran variabel pribadi pada motivasi manusia, kinerja, dan hasil terkait. Berdasar analisis penelitian yang mencakup self-efficacy dan motivasi sebagai proses, menunjukkan bahwa berakibat pada hasil kinerja. Secara operasional, penelitian ini menggunakan keyakinan diri, motivasi intrinsik, dan kinerja organisasi sebagai variabel model penelitian dengan desain 10 langkah mingguan berturut-turut dengan sampel karyawan berkerah biru pada industri di Turki. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran keyakinan diri pada kinerja pekerja melalui motivasi intrinsik dengan menggunakan analisis longitudinal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori pengembangan. Menurut Deci dan Ryan tahun 1985, mereka memperkenalkan teori penentuan nasib sendiri atau biasa disebut SDT, di mana teori ini melakukan pendekatan terkait dengan kebutuhan dan kepribadian manusia terhadap motivasi, dan juga mereka memperkenalkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, keyakinan diri pada kinerja dan motivasi menurut Bandura dan Sekam tahun 1981 menyatakan bahwa sel evaluatif bereaksi terhadap perilaku seseorang diri sehingga berpengaruh pada pentingnya peran motivasi diri. Sebagai bagian dari teori SDT, Deci dan Ryan 1985 juga memperkenalkan kognitif teori evaluasi yang menyatakan bahwa sosial dan faktor lingkungan sangat penting dalam memfasilitasi atau meruntuhkan peran motivasi intrinsik. Selanjutnya, yang terakhir, Deci dan Ryan 1985 juga menyatakan pentingnya rasa otonomi dan lokus yang dirasakan secara internal dari kausalitas semuanya konstruksi terkait pada keyakinan diri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan hipotesis penelitian. Dengan merujuk pada Sekam 1981, pada artikel sebelumnya menyatakan bahwa pentingnya membahas keyakinan diri pada motivasi. Selanjutnya, tidak hanya merujuk pada Sekam 1981, peneliti juga merujuk pada teori kognitif sosial Bandura pada motivasi manusia dan teori SDT oleh Deci dan Ryan 1985, sehingga peneliti mengembangkan hipotesis pertama, yakni keyakinan diri kerja mengarah pada peningkatan motivasi intrinsik. Berdasar pada teori inti evaluasi diri oleh Judd et al. 1997, teori ini menyatakan bahwa inti evaluasi diri mewakili evaluasi pribadi yang mana karakteristik pribadinya melibatkan 4 sifat, yakni harga diri,
keyakinan diri umum, lokus stabilitas kontrol, dan kestabilan emosi, yang mana menghasilkan berbagai hasil termasuk kinerja dan motivasi. Teori inti evaluasi diri Judd et al. 1997 mendukung bukti penelitian terkait keyakinan diri dan hubungan kinerja pekerja, sehingga mendukung peneliti untuk membangun hipotesis yang kedua, yakni keyakinan diri kerja meningkatkan hubungan kinerja pekerja. Selanjutnya, untuk merumuskan hipotesis yang ketiga, peneliti merujuk berbagai penelitian, diantaranya teori model pekerjaan karakteristik oleh Heckman dan Oldham 1980 berkontribusi untuk meningkatkan tugas di tangan pada karyawan individu. Dalam model ini, meningkatkan motivasi terkait tugas diperlukan banyak intervensi, terutama pada tingkat manajerial dan organisasi. Dalam keadaan psikologis justru tergantung pada karyawan. Eres dan Hakim 2001 dalam analisis hubungan inti evaluasi diri menetapkan tujuan menemukan bahwa motivasi tugas sebagai mediator dalam hubungan meskipun sebagian. Penulis juga menyatakan pentingnya melakukan studi penelitian terkait konteks non-barat, karena hanya beberapa penelitian yang melakukan penelitian dalam negara tersebut. Sehingga dengan berdasar kontribusi teori kognitif sosial, teori SDT, dan teori inti evaluasi diri dalam persamaan dari job karakteristik, maka dan penelitian tersedia, penulis membangun hipotesis ketiga, yakni motivasi intrinsik sebagai mediator dari hubungan keyakinan diri dan hubungan kinerja pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Kuesioner didistribusikan pada karyawan dari berbagai organisasi yang terorganisir di kawasan industri Turki. Sebanyak 100 karyawan berkerah biru setuju dalam penelitian ini. Di minggu pertama, sebanyak 100 karyawan memberikan informasi demografis dan menyelesaikan skala pengukuran keyakinan diri. Selanjutnya, minggu berikutnya terkait dengan skala motivasi intrinsik dan kinerja pekerja, pada minggu ke-10 sebanyak 24 responden tidak menanggapinya, sehingga hanya terdapat 76 responden yang valid. Penulis menggunakan skala penerjemahan dalam bahasa Turki dengan metode penerjemahan lintas budaya dengan skala Likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Selain itu, data dianalisis menggunakan permodelan linear hierarki atau biasa disebut HLM dengan menggunakan komputer HLM untuk menanggapi atau untuk menangani data yang terstruktur. Berdasar pada Baron dan Kenny 1986 mengusulkan bahwa peran menengahi variabel dapat dipahami dari 3 kondisi. Pertama, variabel independen secara signifikan memiliki efek pada ketergantungan variabel. Yang kedua, variabel independen secara signifikan memiliki efek pada mediator variabel. Yang ketiga, variabel mediator secara signifikan memiliki efek pada variabel dependen dengan efek dari variabel independen pada variabel dependen. Maka, peneliti membangun 3 hipotesis. Dari tabel 1 dapat kita ketahui bahwa hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa pada level individu, keyakinan diri kerja meningkatkan pada level mingguan motivasi intrinsik secara signifikan. Dengan hal tersebut, H1 didukung.
Selanjutnya, hasil uji hipotesis 2 pada level individu keyakinan diri kerja mempengaruhi diri pada level mingguan kinerja pekerja secara positif, sehingga H2 didukung. Yang terakhir, untuk menguji peran mediator, peneliti menambahkan tingkat mingguan motivasi intrinsik sebagai prediktor dalam analisis dengan efek dari tingkat organisasi sel efikasi kerja pada kinerja pekerja tingkat mingguan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat mingguan motivasi intrinsik secara signifikan meningkatkan kinerja pekerja tingkat mingguan. Dan interaksi positif yang signifikan antara keyakinan diri dan kinerja pekerja agak menurun setelah motivasi intrinsik ditambahkan ke dalam analisis. Maka H3 sebagian didukung. Pada tabel 2 dapat kita ketahui bahwa Timms et al. 2014 berpendapat literatur yang tersedia tentang hubungan antara keyakinan diri dan kinerja sebagian besar mengasumsikan bahwa stabilitas intra-individu, yang berarti bahwa peneliti kebanyakan memeriksa konstruksi menggunakan antara metode orang. Dengan demikian, ada kebutuhan yang timbul untuk memahami intra-individu variasi dalam mengeksplorasi hubungan antara keyakinan diri dan kinerja pekerja dalam tingkat individu. Secara umum, studi penelitian ini dengan desain longitudinal menunjukkan bahwa keyakinan diri memperkirakan kinerja pekerja secara keseluruhan. Untuk jenis hubungan ini, peneliti berpendapat bahwa keyakinan diri meningkatkan kinerja karena individu merasa tinggi keyakinan diri akan menghabiskan lebih banyak usaha dan bertahan lebih lama pada tugas mereka. Temuan terkait dengan prediksi motivasi oleh keyakinan diri ada juga dukungan penelitian meskipun dari penelitian tidak menggunakan model dan variabel yang sama. Di sini penting untuk dicatat bahwa desain pekerjaan mungkin satu variabel untuk memiliki efek atas keyakinan diri dan motivasi tugas. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini dengan desain longitudinal menunjukkan keyakinan diri mempengaruhi secara keseluruhan kinerja pekerja. Sehingga peneliti berpendapat bahwa keyakinan diri berhubungan terhadap kinerja pekerja. Karena semakin tinggi keyakinan diri akan menimbulkan rasa untuk karyawan bertahan lama pada pekerjaannya atau tugas yang dikerjakan. Selanjutnya, penelitian ini juga didukung oleh beberapa literatur meskipun dengan metode dan variabel yang berbeda. Mengenai motivasi intrinsik sebagai peran mediasi antara hubungan keyakinan diri dan kinerja pekerja didukung oleh penelitian Judd et al. 1997. Selain itu, konteks dalam penelitian ini dengan sampel metropolitan di kawasan industri Turki perlu menambahkan variabel seperti budaya untuk studi ini. Kita akan membahas mengenai keterbatasan penelitian. Yang pertama, meskipun data dari survei mingguan dengan mencampur urutan pertanyaan, variabel motivasi intrinsik dan kinerja diukur dari persamaan waktu pada laporan diri. Selanjutnya, sampel beragam dari berbagai organisasi yang terorganisir di kawasan industri Turki sehingga menimbulkan pertanyaan terkait generasi hasil. Yang terakhir adalah, walaupun menggunakan desain longitudinal untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel individu, asosiasi variabel ditentukan dengan waktu ke waktu sehingga perlu ditangani secara kehati-hatian. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai saran penelitian yang terdiri atas saran penelitian praktis dan saran untuk penelitian mendatang. Penelitian ini memiliki saran praktik yang penting untuk strategi manajemen SDM, manajerial praktik,
dan juga untuk meningkatkan pengembangan diri pada bawahan karyawan. Dalam perekrutan SDM, penting halnya mencari kandidat dengan karakteristik keyakinan diri yang tinggi, yang mana selain faktor pendidikan dan juga latar belakang terkait. Selanjutnya, sebelum melamar kerja dari pekerjaan, perlu mempertimbangkan keyakinan diri karyawan yang tinggi terkait dengan tuntutan dan tantangan yang menuntut mereka untuk bergerak atau berubah ke pilihan sadar karir. Saran untuk penelitian mendatang adalah perlu mempertimbangkan data multisumber dan menggunakan pengukuran yang berbeda untuk setiap variabelnya. Yang kedua, perlu adanya menggunakan sampel yang beragam, mulai dari profesi, sektor, atau budaya. Yang ketiga, perlu diuji dengan negara seperti tingkat psikologi, di mana variabel individu untuk menguji faktor-faktor yang lain mungkin terkait dengan hubungan antara sel efficacy dan kinerja. Yang terakhir, perlu menambahkan dimensi kepribadian di mana agar dapat mempengaruhi sel efficacy, motivasi, kinerja, di mana persamaan tersebut mungkin dapat